Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Kamila dengan NIM A1120231529 dari kelas WD02. Pada video ini saya akan menjelaskan aplikasi poliklinik yang saya buat menggunakan Laravel dengan fokus pada fitur CRUD Data Poly. Dan sesuai dengan instruksi UTS, saya akan menjelaskan struktur database, konsep MFC, serta alat CRUD Poly, dan juga melakukan demo aplikasi secara langsung. Nah, aplikasi yang saya buat ini menggunakan arsitektur MFC atau Model View Controller, di mana model adalah berfungsi untuk menghubungkan aplikasi dengan database. Contohnya, model Poly digunakan untuk mengelola data pada tabel Poly. Dan view ini digunakan untuk menampilkan tampilan ke user dibuat dengan blade seperti index.blade.php, create.blade.php, atau dan edit.blade.php. Lalu yang terakhir ada controller, yaitu untuk menjadi penghubung antara model dan view. Contohnya poly controller yang mengatur semua logika CRUD data poly. Nah, alur MFC ini adalah user, route, controller, model, view, lalu kembali ke user. Nah, di sini struktur database poly, tabel poly dalam aplikasi poliklinik, yaitu ada ID, nama poly, dan keterangan. Lalu model poly terdapat di poly.php. Nah, di sini tabel sama dengan poly ini untuk menghubungkan model ke tabel. Lalu ada filabel. Filabel menentukan field yang boleh diisi, yaitu yang boleh diisi adalah nama poly dan keterangan. Lalu di bawahnya ada function doctors yang merupakan sebuah relasi, artinya yaitu satu poly bisa dimiliki oleh banyak dokter. Lalu selanjutnya kita ke controller, yaitu poly controller.php. Di sini di admin. Nah, di sini terdapat function index. Ada poly sama dengan poly all, return view, admin police, index, compact polix. Nah, ini nih data diambil dari database lalu dikirim ke halaman index untuk ditampilkan. Lalu ada function create, ada function untuk menampilkan form untuk menambah data poly. Lalu di bawahnya ada function store yang digunakan untuk menyimpan data baru. Kan tadi udah create, lalu store ini untuk menyimpan data yang baru dibuat. Nah, di sini ada validasi. Di sini ada validasi, lalu data disimpan ke database, kemudian diarahkan kembali ke halaman indeks dengan pesan sukses, yaitu poly berhasil ditambahkan. Lalu ada public function index yang digunakan untuk mengambil data yang akan diedit. Lalu function update. Function update ini untuk memperbarui data poly dan terdapat validasi dari update data yang sesuai dengan yang diinput. Yang terakhir ada function destroy, yaitu merupakan delete, digunakan untuk menghapus data. Maka setelah dihapus, data akan hilang dari database dan akan kembali ke halaman indeks. Jadi poly control ini sudah mencangkup semua operasi CRUD untuk menampilkan, menambah, mengedit, dan hapus data poly. Jadi CRUD-nya ada di sini. Semua proses ini sudah terhubung dengan database menggunakan Eloquent ORM. Lalu selanjutnya kita ke bagian routing poly, yaitu ada di sini. Nah, di sini routing poly-nya kita yang polis ini. Pertama ini middleware out role admin.
itu artinya hanya user yang sudah login dan memiliki role admin yang bisa mengakses root ini. Dan prefix admin itu artinya semua URL akan diawali dengan admin. Jadi sesuai dengan role-nya. Begitu. Lalu ada root get dashboard function. Ini digunakan untuk menampilkan halaman dashboard admin. Lalu selanjutnya kita ke root-nya yang ini, yaitu ini otomatis untuk membuat semua root CRUD ke poly controller. Jadi kembali ke poly controller yang tadi ada CRUD-nya. Nah, dengan route ini semua fitur CRUD poly sudah terhubung ke controller secara otomatis dan aman karena dibatasi hanya untuk role admin saja. Route ini juga sudah menghubungkan URL dengan controller dalam konsep MFC. Lalu selanjutnya kita ke menu sidebar. Nah, di sini menu dari poly di sidebar itu namanya manajemen poly, yang mana route police index itu digunakan untuk mengarahkan ke halaman daftar poly. Lalu request route is police aktif inaktif itu adalah ketika kita ada di halaman manajemen poly, maka di sidebarnya tulisan itu jadi seperti terhighlight atau menyala gitu, ada lampunya gitu. Jadi kalau lagi nggak ada di manajemen poly, dia nggak nyala. Tuh. Dan Vespa Hospital ini adalah logo atau icon. Nah, sidebar ini berfungsi sebagai navigasi agar admin bisa langsung mengakses halaman manajemen poly tanpa harus mengetik URL. Nah, dengan adanya sidebar ini, user khususnya admin bisa lebih mudah mengelola data poly melalui menu yang sudah disediakan. Sidebar ini juga sudah terhubung dengan routing dan controller routing yang tadi dengan poly controller dalam konsep MFC. Nah, selanjutnya kita akan menemukan aplikasi polikliniknya. Kita login dengan role admin. Nah, di sini adalah halaman dashboard adminnya. Lalu kita ke manajemen poly. Nah, ini di sini sidebarnya kalau misalkan yang tadi aktif dan inaktif ini seperti ini. Ketika kita ada di halaman data poly, maka di sidebarnya seperti ini. Lalu di sini adalah merupakan halaman indeks. Kita masuk ke penjelasan view CRUD poly. Nah, di sini merupakan index.bled.php yang merupakan halaman utama. Halaman indeks ini digunakan untuk menampilkan semua data poly dalam bentuk tabel. Nah, di sini menampilkan list data poly yang berisi nama poly dan keterangan. Lalu ada tombol tambah poly, lalu ada edit dan hapus di setiap datanya. Nah, jika datanya kosong, tidak terisi oleh polymata atau poly umum itu akan muncul pesan belum ada data poly. Jadi halaman ini berfungsi sebagai pusat manajemen data poly. Nah, yang kedua itu view create bled.php yang merupakan tambah data. Halaman create ini digunakan untuk menambahkan data poly baru yang berisi form input. Nah, di sini kita dapat menginputkan nama poly dan keterangan. Ini termasuk ada di function create. Ya. Lalu ada untuk memvalidasi jika input kosong atau salah, seperti tanda bintang merah ini. Nah, lalu ada tombol simpan dan batal. Jika kita klik simpan, maka data akan tersimpan ke database. Lalu jika kita klik batal,
akan kembali ke halaman indeks tadi yang sebelumnya, yang terisi oleh data poli. Nah, halaman ini digunakan saat admin ingin menambah data baru. Nah, kita akan coba menambah data baru. Misalkan kita tambah poli gigi. Oh, keterangannya gigi. Nah, kita simpan. Nah, sudah berhasil. Ada validasinya, pesan validasi yaitu poli berhasil ditambahkan. Nah, yang terakhir ada view edit blade.php. Jadi kita untuk mengedit data kalau misalkan di poly controller itu merupakan function edit. Nah, halaman edit ini, misalkan kita ke poly umum, lalu pencet tombol edit. Halaman edit ini digunakan untuk mengubah data poly yang sudah ada. Nah, ini kan sudah ada, maka nanti kita akan mengedit datanya. Nah, form ini kan sudah terisi data lama. Lalu kita akan mengubah nama poly atau keterangannya. Dan ada juga validasi seperti di create ya, untuk ini salah atau kurang gitu, berupa bintang merah. Nah, ada tombol simpan dan batal. Simpan untuk mengupdate data, maka batal untuk kembali ke halaman indeks tadi. Halaman ini digunakan untuk update data poly. Coba kita ganti jadi poly anak. Nah, lalu klik simpan. Nah, poly yang tadinya ada poly umum, kita udah edit menjadi poly anak. Nah, coba kita dan di sini ada validasi, pesan validasi yaitu poly berhasil diupdate. Nah, coba kita hapus poly anaknya. Nah, poly anak sudah terhapus dan ada pesan validasi berupa polis berhasil dihapus. Nah, semua halaman ini yang tadi yang terdapat form itu sudah terhubung dengan controller dan root dalam konsep MFC Laravel. Nah, dengan tampilan ini, admin bisa dengan mudah mengelola data poly melalui interface yang sederhana dan user-friendly. Sekian penjelasan dari saya untuk mata kuliah Bengkel Coding. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.